Assalamualaikum, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang telah saya buat beberapa hari yang lalu dari mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial SD dengan dosen pengampu Ibu Yuti Aulia Filda Gasya MPD. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Benedictus Yoga. Saya merupakan mahasiswa baru dari Universitas Tanjung Pura dari Prodi PGSD dengan NIM F108124165. Saya berasal dari kelas A2 semester 1. Berikut beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah mengenai urgensi dari konsep dasar IPS SD bagi calon guru sekolah dasar. Yang kedua adalah pengertian dan perbedaan antara fakta, konsep, prosedural, dan metakognisi. Selanjutnya ada pengertian konsep, ciri-ciri konsep, dan hubungan antara fakta dengan konsep. Yang keempat adalah prosedur pembentukan konsep. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima adalah ruang lingkup dan konsep esensial sosiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu mengenai urgensi dari konsep dasar IPS SD bagi calon guru sekolah dasar. Di mana kita ketahui urgensi ini adalah suatu hal yang penting dan diprioritaskan terhadap suatu yang membutuhkan suatu tindakan yang utama atau tindakan yang harus segera dilakukan. Nah, dalam konsep pembahasan kali ini yaitu adalah suatu kepentingan atau suatu prioritas konsep dasar IPS SD bagi guru atau bagi pendidik. Konsep dasar ilmu pengetahuan sosial sangat penting bagi seorang guru sebab pengetahuan sosial ini dapat berguna dan memiliki banyak manfaat yang harus dikuasai oleh guru dan diberikan kepada siswa atau peserta didik. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan mengenai mengapa sih pentingnya konsep dasar IPS SD bagi calon pendidik atau guru ini dan apa manfaatnya juga bagi peserta didik nantinya. Yaitu yang pertama sebagai pengetahuan bagi siswa, di mana siswa harus mengetahui atau harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai yang pertama ada suatu pengetahuan tentang sejarah, sosiologi, geografi dan sebagainya. Di mana seiring perkembangan zaman, siswa dan guru harus berkolaborasi dengan baik, menjalin relasi yang baik dan dapat membangun suatu proses pembelajaran yang baik. Di mana guru harus memiliki pengetahuan yang luas dan dapat mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi peserta didik. Yang kedua adalah sebagai pengembangan karakter, di mana ilmu pengetahuan sosial ini dapat menjadi suatu hal yang bermanfaat, terutama juga dalam hal pengembangan karakter, di mana dalam ilmu pengetahuan sosial dapat mengajarkan bagaimana norma yang baik bagi peserta didik, bagaimana cara membangun hubungan yang baik dalam bermasyarakat. Selanjutnya adalah sebagai persiapan awal siswa dalam mengetahui tantangan global. Tentunya sebagai siswa yang nantinya akan bertumbuh kembang dan menjadi generasi bangsa harus tahu dan paham apa saja sih tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang dan bagaimana sih solusi untuk mengatasinya. Untuk itu, guru sebagai tenaga pendidik harus memberikan penjelasan atau pemahaman sehingga dapat memberikan suatu pembelajaran bagi siswa. Selanjutnya adalah sebagai dasar menanamkan nilai moral dan sosial dalam diri siswa. Poin terakhir ini juga berkaitan dengan pengembangan karakter, di mana dalam pendidikan ilmu di mana dalam pemberian ilmu pengetahuan sosial ini dapat menjadikan siswa menjadi lebih bermoral, dapat menjadi pengetahuan bagi siswa sehingga siswa dapat melakukan suatu hal yang baik yang dapat berguna dalam hubungan atau relasinya bersama dengan masyarakat. Selanjutnya, apa saja sih tantangan yang dihadapi atau tantangan dalam pembelajaran konsep dasar IPS ini? Tentunya banyak sekali tantangan yang dihadapi. Di sini saya mengambil 2 poin. Yang pertama adalah kurangnya fasilitas yang memadai, di mana dengan kurangnya fasilitas yang memadai akan mengganggu proses pembelajaran seperti kurangnya media peraga seperti bola dunia dan sebagainya. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan guru. Sebagai seorang guru tentunya dituntut untuk dapat menguasai materi secara luas dan agar dapat mengajarkan berbagai ilmu, berbagai hal yang positif kepada siswa.
Jika guru memiliki pengetahuan yang minim, maka akan sulit memberikan pembelajaran yang efektif bagi siswa. Untuk itu, sangat pentingnya pengetahuan yang luas bagi seorang guru yang ditetapkan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya adalah pada tantangan pasti ada solusi. Maka dari itu, apa saja sih solusi yang bisa diberikan untuk dalam pembelajaran konsep dasar IPS ini? Yang pertama adalah keterlibatan pemerintah, di mana pemerintah terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam pendidikan di desa terpencil yang masih minim alat peraga, yang masih minim media pembelajaran, dan serta banyak sekali hal-hal yang mengganggu, sulitnya sinyal, dan sebagainya. Untuk itu pemerintah berperan penting dalam memperbaiki hal tersebut, memperbaiki infrastruktur yang ada, memperbaiki media belajar, menambah media belajar, dan dapat memperbaiki segalanya yang kekurangan, sehingga tidak ada kesenjangan antara persekolahan di kota dan di desa. Selanjutnya adalah pentingnya kesadaran masyarakat. Mengapa demikian? Guru merupakan bagian dari masyarakat, di mana guru dituntut agar dapat terlibat dalam hal pendidikan siswa. Maka dari itu masyarakat juga terlibat. Bagaimana cara dia memberikan contoh yang baik kepada siswa, dan juga seorang guru tentunya berasal dari masyarakat. Dari yang saya amati bahwa banyak sekarang masyarakat yang berasal dari kampung, yang mereka sudah menempuh pendidikan yang lebih tinggi di kota, namun mereka masih kurang atau minim rasa ingin mengembangkan desanya, di mana mereka lebih memilih untuk merantau daripada mengembangkan desanya, sehingga pada tenaga pendidik pada desa tersebut minim, sehingga sulit dalam proses pembelajaran yang efektif bagi siswa karena minimnya guru. Yang kedua atau materi selanjutnya adalah pengertian dan perbedaan fakta, konsep, prosedural, dan metakognisi. Yang pertama adalah fakta, di mana fakta ini adalah suatu hal yang akurat, yang dapat dipercaya dan dapat dibuktikan kebenarannya. Saya mengambil contohnya Kalimantan Barat adalah merupakan provinsi dari Indonesia. Hal tersebut merupakan contoh dari fakta di mana dapat dibuktikan kebenarannya dan ada pada data yang dapat kita lihat, seperti bahwa Kalimantan Barat ini luas, memiliki banyak masyarakat, dan memang benar merupakan bagian dari Indonesia. Selanjutnya adalah konsep, di mana konsep ini dapat dikatakan suatu ide yang lebih mendalam dari suatu fakta. Contohnya adalah demokrasi dalam konsep politik. Tentunya hal tersebut lebih mendalam. Selanjutnya adalah pengertian dari prosedural, dimana kita tahu prosedural ini adalah suatu pemahaman bagaimana cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu persoalan, suatu permasalahan dan sebagainya. Sebagai contohnya adalah saya sebagai mahasiswa tentunya sudah diberikan tugas dalam pembuatan makalah. Nah, sebagai contoh dari prosedural ini adalah bagaimana langkah-langkah atau cara dari pembuatan suatu makalah. Selanjutnya adalah metakognisi, di mana secara umum metakognisi ini adalah dapat dikatakan sebagai suatu kesadaran individu dalam berpikir dan belajar, serta mengatur strategi belajarnya sehingga dapat mengembangkan dirinya. Sebagai contohnya di sini adalah melakukan penilaian atau evaluasi terhadap strategi pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu selanjutnya materi ketiga yaitu pengertian konsep, ciri-ciri konsep, dan hubungan antara fakta dan konsep. Yang pertama adalah pengertian. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa konsep adalah suatu ide yang lebih mendalam dari suatu fakta. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari konsep. Yang pertama adalah abstraksi, yaitu menyederhanakan suatu informasi yang rinci menjadi lebih umum. Dapat saya ambil contoh dari pembuatan peta, di mana dalam pembuatan peta tidak ditampilkan seperti pohon dan sebagainya, di mana hal tersebut tidak menampilkan hal yang tidak terlalu diperlukan. Jadi yang ditampilkan tersebut adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam peta tersebut. Selanjutnya adalah generalisasi, di mana generalisasi ini adalah dapat dikatakan sebagai suatu kesimpulan atau pengambilan sesuatu berdasarkan dari pengamatan di sekitar, yang
terdiri dari adanya fakta. Sebagai contohnya di sini adalah seorang guru yang melihat bahwa nilai ujian rata-rata di kelas tersebut lebih tinggi ke pengetahuan alam daripada matematika. Jadi guru tersebut membuat suatu generalisasi di mana bahwa pengetahuan siswa lebih banyak di bidang teori daripada di bidang matematika. Sebagai contoh, lebih tinggi di bidang ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan sosial daripada matematika. Selanjutnya adalah hubungan antara fakta dan konsep. Fakta dan konsep adalah suatu hal yang memiliki hubungan, di mana fakta ini merupakan suatu yang memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, dan konsep ini memberikan suatu makna atau ide dari fakta yang lebih mendalam. Selanjutnya yang keempat, yaitu proses pembentukan konsep. Yang pertama adalah pengumpulan fakta, yaitu mengumpulkan suatu informasi yang akurat. Sebagai contoh adalah wartawan yang mengumpulkan berbagai fakta yang akan dibuat sebagai suatu berita. Yang kedua adalah identifikasi pola, yaitu mencari kesamaan dan perbedaan. Sebagai contohnya adalah kelompok burung, ada yang memiliki suara yang merdu dan tidak. Maka dapat diidentifikasi polanya, itu dapat dikelompokkan menjadi burung yang memiliki suara yang merdu dan tidak. Selanjutnya adalah penyusunan definisi, yaitu membuat suatu definisi konsep dari berdasarkan pola. Sebagai contohnya adalah definisi dari pasar, yaitu tempat pembelanjaan, pusat pembelanjaan yang telah disepakati harganya, atau juga inflasi, yaitu menaiknya suatu harga barang dan jasa dengan terus-menerus dalam waktu tertentu. Selanjutnya adalah pengujian dan revisi, yaitu suatu proses untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu konsep atau ide dengan umpan balik untuk memastikan keakuratan hasil akhir, yaitu adalah sebagai contohnya adalah perbaikan. Sebagai contoh dalam skripsi ada kesalahan, maka harus direvisi. Selanjutnya adalah yang kelima, yaitu ruang lingkup dan konsep esensial sosiologi. Yang pertama adalah struktur sosial, di mana struktur sosial yaitu bagaimana masyarakat terorganisir dalam suatu kelompok sosial. Yang kedua adalah proses sosialisasi, bagaimana belajar norma, budaya masyarakat dengan berinteraksi bersama orang-orang di sekitar. Bagaimana cara masyarakat dapat berinteraksi dengan baik bersama masyarakat di sekitar. Selanjutnya yaitu adalah perubahan sosial, yaitu transformasi yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat dari waktu ke waktu, yang terdiri dari yang pertama perubahan terencana. Sebagai contoh adalah perubahan dari infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, contohnya pembangunan jembatan, tol, dan sebagainya. Yang kedua adalah perubahan tidak terencana, yaitu perubahan tidak terencana dapat terjadi. Sebagai contoh adalah COVID-19 yang berdampak pada contohnya banyaknya angka pengangguran dan sebagainya. Selanjutnya adalah yaitu ada interaksi sosial, bagaimana suatu individu atau kelompok dapat berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dalam suatu konteks sosial, dan bagaimana suatu kelompok dapat berinteraksi atau individu dapat bersosialisasi, dapat membangun relasi yang baik dengan sesama. Selanjutnya yaitu institusi sosial, yaitu suatu struktur dalam masyarakat yang memenuhi kebutuhan dasar seperti agama, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu masalah sosial, yaitu suatu isu yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat seperti ketidakadilan sosial, diskriminatif, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.